Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu dan salam untuk sobat dan teman-teman saudara semua. Dan yang baru menderita sakit mudah-mudahan dikasih cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mendapatkan uang yang banyak. Terima kasih. Jadi ada berita yang ngeringir sedap. Jadi begini, Parlemen Amerika itu meminta pemerintah Biden itu menghukum Indonesia atas apa yang mereka anggap sebagai ancaman atas kepentingan nasional Amerika, karena atas dukungan Indonesia terhadap Rusia dengan memperkuat perdagangan utama. Ini yang jadi motif pembahasan di Amerika, memanas kan. Dan akan direncanakan bahwa Putin dengan Pak Jokowi di tahun ini ada pertemuan untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam arti ya perang Ukraina dengan perdagangan dan lain-lain. Nah, itu yang suhu politik di Amerika membahas Indonesia itu kencang ya. Di sisi lain ya, kita sebagai rakyat Indonesia bangga. Kenapa? Amerika sudah nggak bisa mendikte kita dengan perlawanan yang kencang itu. Tapi di sisi lain dengan bisnis segala macam ya bahaya juga kalau sampai terjadi konflik dengan Amerika ya. Itu lebih dipikirkan. Nah, masalah ini itu pertama kali dimuat oleh The New York Times. Nah, jadi memang sudah tingkat besar di sana. Tapi saya pikir pemerintah dengan Ibu Retno itu lebih mendalami, lebih canggih lah urusan seperti ini. Kita sebagai rakyat yang mudah-mudahan mengambil langkah yang bijak, yang tepat, jangan sampai kita juga rugi ya. Walaupun kita sudah merasa kuat ya, tapi tidak boleh terlalu arogan, saya pikir gitu ya. Dan hal semacam ini kan pembalasan Amerika ya, itu kenapa? Itu terhadap pandangan yang semakin berkembang di Washington. Pandangan itu menyebut begini, hubungan Indonesia dengan Rusia itu bergerak dalam arah yang mengancam kepentingan nasional ya. Jadi itulah yang dibahas di sana. Nah, karena dimuat di New York Times tadi sehingga jadi besar masalahnya itu. Nah, dan ini juga dipicu dari Indonesia, Pak Jokowi dari ke Afrika kemarin. Jadi kan rencananya Indonesia kan akan menggalang kekuatan dengan Afrika agar supaya secara bisnis akan beli produk-produk ke Indonesia. Sementara sana itu sudah Prancis, Eropa, Amerika itu sudah bahasanya sudah pasarnya sudah dikuasai sana. Sekarang beralih ke Indonesia. Contoh-contoh yang sudah kami jabarkan di video kemarin ya, seperti kereta api, senjata, pesawat, semuanya itu sudah beralih ke Indonesia. Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat Amerika, khususnya ya pejabat-pejabat yang tak bilang tadi di parlemennya. Tapi nggak apa-apa, kita jangan gentar, kita bersaing secara fair. Dan Indonesia sudah mandiri, tidak bisa istilahnya ketak-ketak itu sudah loyo ya. Tapi memang kalau kita hitung-hitung ya untuk di Amerika sendiri, penerimaan manfaat terbesar mengekspor barang senilainya itu kita 3 miliar US dollar atau sekitar 42,9 triliun ya yang ke Amerika ya. Jadi itu besar sekali. Nah, tapi kan kita tidak terlalu frontal ya. Kita harus tanggapi dengan kepala dingin ya. Dan pejabat Indonesia mengatakan negara mereka tidak teriak dalam konflik tersebut. Dia menyangkal ya, penjualan bahan tambang untuk pembuatan senjata kepada Rusia itu
Itu kan yang di masalah di Amerika. Nah, pejabat Indonesia juga menyangkal seperti itu ya. Karena itu kan dibesar-besarkan namanya, cemen Amerika itu sekarang ya. Nah, pemerintah Biden berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Jadi pemerintah Biden menganggap Indonesia ini masih dalam koridor, artinya tidak frontal. Nah, sementara parlemen dengan info intelijen yang dimuat di New York Times tadi, ya, jadi panas suasana. Tapi sementara ini anggota Partai Republik ya dan Partai Demokrat di gedung parlemen Amerika mengatakan sudah saatnya bagi Indonesia yang biasanya menjadi sekutu Amerika untuk menghadapi konferensi Gedung Putih, mengambil pendekatan ke Rusia gitu nah. Jadi lagi-lagi untuk partai di Amerika sana, keduanya itu mendukung pemerintah Biden untuk cepat-cepat mengambil langkah, artinya memberi sanksi lah kepada Indonesia. Nah, jadi ya seru lah, tapi kita bangga lah Indonesia sempat diperbincangkan dengan serunya seakan-akan kita sudah selevel ya. Indonesia tetap saja berjalan terus ya sesuai dengan rencana. Masalah hubungan diplomatik dan dengan ekonomi Amerika juga sampai saat masih jalan. Nah, terus akan direncanakan, akan dibahas di forum-forum internasional. Dalam waktu dekat sudah akan diagendakan. Itu dari pejabat pemerintah Indonesia agar supaya suasana tidak memanas, tidak meruncing. Kalau bisa diselesaikan dengan kepala dingin, kenapa harus pakai kekerasan seperti itu? Jadi kita tetap menjalin dengan Soviet, dengan Pak Putin. Di Amerika yang kita jelas-jelas sudah mendapat keuntungan yang besar, kita juga jangan putus. Nah itulah keahliannya Bu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi kita nggak sangat terlalu panik bahwa hal semacam ini adalah biasa. Ya saya pikir itu sekali lagi kita apresiasi pemerintahan kita sekarang selevel dengan Amerika dan Soviet. Ya. Ini macam zamannya Bung Karno, berdiri sama dengan Kennedy, dengan Brezhnev saat itu, sampai nyumet udut pun sama-sama pakai mulut begini, luar biasa. Dan Pak Jokowi sekarang juga menjalankan seperti itu, selevel, tidak ada istilah kita negara berkembang atau apa, yang jelas kita punya power. Saya pikir itu. Terima kasih, Merdeka.